untuk menulis apapun tulisannya. Nah, saya di screen itu ambil contoh atau ambil judul menulis ciamik. Nah, kenapa saya menggunakan kata ciamik ini juga perlu ditanya sama kawan-kawan semua. Jadi bahasa itu menarik, kawan-kawan. Nggak ada. Ini meskipun kita di bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai SMA, kita kenal ada di teori bahasa Indonesia itu ada soal apa? Sinonim, persamaan kata atau padanan kata. Tapi sejatinya kalau di teman-teman belajar soal semantik atau apa gitu, yang lebih mendalam, itu sejatinya nggak ada kata yang sama plek sama persis. Padanan kata boleh ada, sinonim kata boleh ada, tapi nggak semua kata, nggak ada satupun kata yang memiliki makna sama persis unsur-unsurnya. Karena apa? Karena kelahiran sebuah kata itu pasti memiliki sejarah dan akar tersendiri yang tentu berbeda dengan satu kata yang lain yang punya latar belakang kelahiran sendiri. Misalnya, kenapa saya tidak menulis judul menulis bagus atau menulis indah atau menulis tertib? Kenapa memilih menulis ciamik? Nah, teman-teman bisa mulai berpikir nih dari sini nih. Jadi ciamik itu sebenarnya kata baku. Maknanya bagus, indah, dan betul. Jadi digabung. Udah bagus, indah, betul, itu digabung jadi ciamik. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ciamik. Ciamik itu dari kata serapan Cina. Ciamik, tanpa K. Artinya betul, indah, bagus. Kenapa memakai kata ciamik? Kalau saya pakai judul misalnya bagus, menulis bagus, belum tentu indah dong. Belum tentu betul dong. Ada perkara yang bagus tapi belum tentu betul, teman-teman juga paham. Ada perkara yang benar atau betul tapi tidak bagus. Itu makanya kalau teman-teman muslim itu kenal kata halalan thayyiban. Halal dan baik. Karena kalau halal itu belum tentu baik. Ya enggak? Kalau baik belum tentu halal. Ada sesuatu yang sudah halal dan baik, itu namanya pantas. Tapi pantas belum tentu manfaat. Kalau halal, baik, pantas, digabung dan manfaat, itu namanya maslahat. Itu bahasa. Jadi teman-teman harus mulai serius berpikir soal bahasa. Nulis dua kata aja, nulis judul. Menulis ciamik, apa menulis bagus, apa menulis indah, apa menulis dengan benar, itu teman-teman harus mulai berpikir. Makanya saya menulis judul menulis ciamik. Sampai di sini paham ya, teman-teman. Itu menariknya bahasa Indonesia. Sebenarnya sih di bahasa apapun sih. Di bahasa apapun itu punya keunggulan dan punya cerita tersendiri soal akar kata. Nah, kalau teman-teman sudah paham cara memilih kata seperti itu, nanti jangankan nulis berita, jangankan nulis novel, jangankan nulis cerpen, jangankan nulis puisi, nulis judul di presentasi aja, di PPT aja, teman-teman akan berpikir keras. Kira-kira apa ya kata yang paling pas untuk dipakai? Mudah-mudahan teman-teman ada yang nggak sepakat supaya nanti diskusinya enak. Kita masuk ke slide kedua. Bentar, agak kendala nih. Oke. Lalu tulisan yang bagus itu seperti apa sih? Nah, saya punya beberapa kriteria atau kategori tulisan bagus itu ya. Pertama harus fasih. Ngerti fasih enggak, teman-teman? Kalau dulu belajar Fatihah, antara alif, hamzah, dan ain itu harus dibedain, fasih. Jadi kita nggak ngomongin fasih dalam bahasa asing. Bahasa Indonesia pun teman-teman belum tentu fasih. Saya itu belum tentu fasih bahasa Indonesia. Yang kedua harus padat. Ada banyak orang menulis termasuk kita
itu boros banget, panjang lebar, tapi nggak memberi pemahaman. Itu namanya nggak padat. Sementara syarat tulisan yang bagus itu diantaranya padat. Yang berikutnya harus jelas, nggak ngalor ngidul, nggak ngaitan ngulon, nggak karuan lah muter-muter. Jadi harus jelas. Nah, beberapa penjelasan ini mungkin Pubi dan kawan-kawan yang pernah ikut pelatihan saya udah sedikit banyak paham soal ini. Yang berikutnya soal beragam. Jadi syarat tulisan bagus. Jadi tulisan bagus itu bukan penilaian dari penulis dong. Ketika kita menulis, terus kita langsung bilang, ini tulisan bagus, nggak mungkin dong. Kriteria atau penilaian bagus itu kan dari pembaca. Ya kan? Syaratnya adalah kita nulisnya beragam supaya pembaca bisa menilai tulisan kita bagus. Jadi kalau kita tulisannya monoton, membosankan, bahkan bingungin, itu ya belum tentu dinilai bagus sama pembaca. Makanya saya masukkan soal pentingnya keberagaman dalam menulis. Seperti apa nanti kita obrolin di slide selanjutnya. Yang berikutnya faktual. Ada banyak orang nulis tapi kayak ngoceh. Ada banyak orang membuat analisa tapi kayak ghibah, kayak gosip, kayak ngobrol sama tetangga, nggak faktual, nggak mendasar, nggak ada sesuatu yang bisa dibeli dari tulisan itu. Kayak apa prakteknya nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang kita ngomong fasih. Fasih, yang dimaksud fasih itu apa sih? Kuncinya ada 3 kok. Pertama, sadar bahasa, sadar cakapan, sadar media. Jadi sadar dulu, sadar di 3 hal ini. Sadar bahasa itu apa? Jadi ada banyak orang, ya termasuk saya mungkin, menganggap sepele bahasa Indonesia karena memang dari lahir, gede, kemudian sampai tua ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Sehingga ngerasa udah hafal betul lah, nggak butuh teori, nggak butuh panduan apapun. Wong saya orang Indonesia. Nah, akibat menyepelekan itu, akhirnya kita nggak paham dengan apa yang jadi alat untuk kita mengantarkan pengertian. Itu kita nggak paham sama bahasa sendiri. Makanya syarat fasih adalah sadar bahasa. Sadar bahasa itu dari mulai apa sih? Dari mulai teman-teman harus cross-check lagi tulisan yang benernya gimana, ucapan yang benernya gimana. Teman-teman sekarang enak, sudah ada. Jadi rujukan untuk berbahasa, untuk kata perkatanya, itu kan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau dulu itu KBBI adanya cetak doang. Jadi teman-teman kalau ragu tentang 1-2 kata, teman-teman harus buka buku yang setebel-tebel bantal gitu. Tapi sekarang enak, ada KBBI daring. Kenali kata-kata yang teman-teman biasa sebut, biasa tulis di KBBI daring, dicek satu persatu penulisannya benar enggak. Ya risiko karena kita mungkin ketinggalan selama ini meremehkan KBBI, teman-teman harus telaten karena di KBBI cetak terakhir itu versi cetaknya tahun 2016 itu sekarang sudah ada 108.000 kata yang ada di Kamus Bahasa Indonesia yang cetak. Jadi harus inilah. Teman-teman pasti ada kata yang keliru dari 108.000 kata itu yang ada di cetak. Kalau daringnya lebih gila lagi. Daring updatean atau hasil rapat Badan Bahasa terakhir 2019. Kalau tadi cetaknya sampai 2016, kalau daringnya sampai 2016 itu ada 114.000 kata. Silakan teman-teman cek, silakan teman-teman periksa apakah kata-kata yang digunain selama ini benar enggak. Nanti kita bahas satu persatu. Sadar bahasa itu termasuk sadar fungsi. Sadar fungsi dari bahasa. Jadi fungsi bahasa itu apa misalnya? Teman-teman kan sudah, mungkin yang di kampus sudah paham lah. Fungsi bahasa itu pertama soal ekspresi, melambangkan, menyampaikan perasaan. Kalau benci yang ngomong benci, kalau senang yang ngomong senang, itu fungsi dari bahasa. Yang kedua, komunikasi. Karena menyampaikan pesan kan. Sudah barang tentu bahasa adalah
menyampaikan pesan. Yang berikutnya sosialisasi, menimbulkan pengaruh atau hubungan. Teman-teman harus cek lagi tuh soal kesadaran teman-teman soal bahasa. Yang kedua, sadar cakapan. Jadi ada banyak orang yang mungkin itu kita, termasuk kita, nggak bisa membedakan antara tradisi tulisan dan lisan. Ada banyak orang yang nggak bisa membedakan itu tradisi tulisan dan cakapan. Sehingga kalau nulis ya campur aduk, bahasa cakapan masuk, bahasa. Ada banyak hal yang di tulisan dan di cakapan itu beda. Contoh paling gampang. Kalau kita sehari-hari mengucapkan percis, ya memang dibacanya persis, percis, tapi tulisannya persis, gitu. Teman-teman secara cakapan, secara ucapan itu mengomong hisap, misalnya, hisap itu padahal ditulisannya isap, tapi ya memang harus dibacanya hisap karena memang di tradisi lisan orang-orang Melayu itu jarang sekali bisa mengucapkan awal katanya yang vokal tanpa disambung oleh konsonan yang mendekati. Contoh isap, embus, adang. Pasti kita ketika mengucapkan menghisap, menghembus, menghadang. Padahal kalau kita nulis jangan ada halnya. Adang, mengadang, mengimbau, mengembus, mengisap. Jadi teman-teman harus bedain antara mana nih ketika cakapan. Jangan-jangan ketika teman-teman sudah sadar soal ini, malah di cakapannya nggak benar. Udah tahu ngomongnya benernya menghadang. Tapi karena teman-teman KBBI banget, misalnya puritan banget, jadi ngomongnya mengadang. Sehingga orang yang diajak ngobrol nggak paham. Itu juga salah. Jadi teman-teman harus sadar antara cakapan dan tulisan. Yang berikutnya adalah sadar media. Sadar media itu kalau teman-teman nulisnya untuk prosa, untuk cerpen, untuk puisi ya seperti ini. Kalau teman-teman nulisnya untuk skripsi, untuk jurnal, untuk paper ya beda lagi. Kalau teman-teman nulisnya untuk buletin Jumat di masjid dengan sasaran yang pasar-pasar atau segmentasi bapak-bapak, mak-mak ya harus dengan cara tersendiri. Kalau teman-teman nulisnya di blog yang diharap bisa dibaca oleh kawan-kawan Gen Z, ya maka cara nulisnya beda lagi. Jadi syarat untuk fasih itu teman-teman harus sadar bahasa, sadar cakapan, sadar media, sadar sasaran dan alat yang digunakan. Yang berikutnya padat, kita ngebut aja ya supaya kita lebih banyak untuk diskusinya. Padat itu seperti apa sih? Pertama teman-teman jangan lupa nulis itu harus terstruktur. SPOK harus jelas. Subjek, predikat, objek, keterangan ini harus jelas. Jangan banyak-banyak tulis soal dalam rangka bla 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 bla, mengingat bla 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 kayak surat-surat resmi di kantor-kantor. Tapi nulis itu langsung subjek. Ketika teman-teman punya persoalan, punya keresahan yang ingin ditulis, langsung tarik subjeknya, langsung dijajarkan predikatnya, objeknya, dan keterangannya. Sehingga apa? Sehingga pembaca itu nggak ngerasa diputer-puter. Dan akhirnya karena teman-teman langsung to the point, langsung ngarah ke jantung, jadi bisa jadi penilaiannya sangat bagus. Ketimbang kita belum punya keahlian lebih dalam memilih diksi, tapi muter-muter dulu. Orang bisa mental dari tulisan kita. Yang berikutnya hemat. Masih sampai detik ini saya menemui banyak kawan masih boros dalam menulis. Boros itu bukan sekedar maju ke depan, naik ke atas, mundur ke belakang. Tapi boros itu ada banyak konjungsi atau kata-kata yang sebenarnya nggak diperlukan tapi masih kita tulis. Mungkin targetnya ngejar jumlah kata kali ya kalau ngejar di tulisan opini. Contoh apa? Jembatan itu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Oleh ini sebenarnya ada peluang teman-teman untuk dihapus dan nggak merusak substansi makna. Contoh apa? Jembatan itu diresmikan oleh presiden, olehnya dihapus. Jembatan itu diresmikan presiden. Kira-kira oleh ini ada apa nggak ada masalah nggak?
nggak masalah. Kalau nggak masalah ya mending dihapus dong. Nah, yang berikutnya yang kita latah sekali itu kata di mana. PPKM sangat merugikan masyarakat. Di mana? Yang nggak tahu lah. Kok ada di mana? Di mana ini kalau dihapus teman-teman boles kok, santai kok, tetap memberi pengertian kok. Misalnya PPKM dinilai merugikan bagi warga. Banyak kegiatan yang terimbas untuk terhenti akibat PPKM tersebut misalnya. Sebenarnya teman-teman biasa latah gunain kata di mana dan di mana itu dibuang, toh nggak masalah. Jadi jangan, atau saya nggak nyaranin sama sekali, nggak tahu kata di mana itu pansnya dipakai ketika apa sih? Sebenarnya nggak ada. Begitupun ketika paragraf baru teman-teman nulis adapun, itu nggak perlu lah, nggak perlu. Adapun itu nggak ada maknanya sebenarnya. Langsung aja to the point ke subjek atau struktur yang ingin teman sajikan. Yang berikutnya logis, tadi hemat ya. Yang berikutnya logis, teman-teman nulis itu harus logis. Terutama yang menjadi wartawan nih, biasanya kalau dapat laporan dari kepolisian, itu udah perampok ditangkap di kediamannya. Jadi teman-teman nanti belajar soal sinonimi ya, bukan sinonim. Sinonimi itu kecenderungan persamaan makna. Ada sesuatu yang secara strata lingua, secara tingkat bahasanya bermasalah. Kediaman itu untuk kiai, presiden, orang-orang terhormat. Tapi kalau maling, yaitu rumah lah. Syukur-syukur bukan markas atau apa. Jadi teman-teman harus logis menurut. Kalau korban kecelakaan, ya jangan gugur, jangan wafat. Meskipun tewas itu enggak tentu bermakna negatif ya. Tidak hanya sentimen negatif. Tapi ada hal-hal yang teman-teman tepat dan nggak tepat menempatkannya. Itu harus logis. Jadi banyak hal yang masih kita kadang nggak logis ketika nulis. Yang berikutnya jelas. DM itu bukan direct message. DM itu diterangkan menerangkan, dan diterangkan menerangkannya ini bukan teori dari Sultan Ali Sabana yang ngomongin soal diterangkan menerangkan itu dalam satu frasa. Misalnya Ali makan, maksudnya Ali sedang makan, bukan itu ya. Tapi secara perkalimatnya teman-teman harus bisa langsung ngomong bahwa sesuatu ini adalah diterangkan, kemudian langsung disambung oleh kalimat-kalimat yang menerangkan. Jadi kalau di pesantren dulu ada istilah mubtada khobar. Jadi kalau teman-teman sudah menulis mubtada, itu khobarnya jangan jauh-jauh. Kalau teman-teman baca kitab-kitab yang masih tipis, itu enak, mubtada khobar biasanya dekat. Jadi bla 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 adalah gitu. Tapi kalau sudah kitab yang agak tebal, terutama Fathul Mu'in misalnya, itu luar biasa. Mubtadanya di halaman 1, itu khobarnya bisa di halaman 4. Jadi teman-teman harus DM-nya harus diterangkan menerangkan, pokoknya kayak gitu. Jangan sampai ngomong PPKM darurat yang sebelumnya PPKM mikro, yang sebelumnya PSBB, jangan kayak gitu. Itu nanti dipencar aja. Jadi jangan sampai pembaca itu mikir terlalu lama ini mau ngomongin apa. DM, diterangkan menerangkan. Yang berikutnya detail. Detail ini ada 2 misi kita dalam menulis. Pertama, menyampaikan informasi ke pembaca. Kita mau menulis puisi, kayak menulis cerpen, kayak menulis berita, kayak itu tujuan pertama adalah menyampaikan informasi. Tapi kedua, itu teman-teman punya beban, teman-teman penulis punya beban sebagai media edukasi juga. Jadi nggak hanya informasi, teman-teman harus ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi itu apa? Ketika ada singkatan, ya teman-teman detail harus menjabarkan singkatan itu. Jangan sampai nganggap orang lagi kesiksa sama PPKM semua hari ini, nulis PPKM tanpa dijabarin kepanjangannya apa. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurung PPKM
darurat. Jangan sampai PPKM ini nggak edukatif, nggak memberikan edukasi kepada pembaca. Jatuhnya ada banyak hal singkatan yang sekarang mungkin pembaca nggak paham singkatannya, atau sangka itu kalimat atau kata itu bukan singkatan. Contoh apa? Sinetron. Sinetron itu kan sebenarnya singkatan sinema elektronik, tapi karena kita nggak pernah menjabarkan itu jadi sinetron sangkanya satuan kata yang khusus. Yang berikutnya kontekstual. Terutama teman-teman yang nulis cerpen, yang nulis novel, itu harus kontekstual. Karena apa? Yakinkan bahwa kawan-kawan menulis itu bukan hanya dibaca untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Karya teman-teman semua itu akan dibaca seumur hidup. Makanya jangan lupa kontekstual. Contoh, kalau teman-teman ngomongin soal PPKM darurat misalnya, ya jelasin PPKM darurat itu apa. Rentang tanggal aturannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Poin-poin aturannya gimana. Karena tahun 2024, apalagi tradisi orang-orang kita itu agak kritik ya. Gampang lupa, gampang memaafkan. Jangan-jangan tahun depan kita udah nggak ingat lagi rasanya PPKM seperti apa. Tahun kemarin saya di Medcom misalnya di Oase di Jakarta, belum 1 tahun pindah ke Lampung udah susah banget ingat-ingat dulu aktivitas di Jakarta seperti apa ya. Jadi kita itu gampang lupa. Nah itu, makanya teman-teman penulis itu ya harus kontekstual. Berikutnya beragam. Beragam itu patokannya gimana? Teman-teman harus berusaha. Ketika tadi sudah kenal KBBI daring, kenal KBBI cetak, teman-teman harus berusaha untuk mengeksplor perbendaharaan kata yang baru. Jangan ngomongin lagi pandemi COVID. Jadi satu halaman itu teman-teman tulisan mengulang kata-kata pandemi. Padahal ada kata pegebluk, itu resmi juga. Bahasa Indonesia juga, baku juga. Ada kata wabah dan lain-lain. Tidak mengulang, ini lagi-lagi untuk melayani dalam rangka kita sebagai penulis itu melayani pembaca. Jangan sampai pembaca itu bosan dengan tulisan kita karena mengulang kata-kata yang sama. Bangun tidur, saya mandi, kemudian gosok gigi, lalu membereskan ruangan, kemudian lalu. Nah ini pembaca bakal males menghargai karya kita. Yang berikutnya dekat. Dekat itu maksudnya apa sih? Gunakan kata-kata yang lebih dekat dengan kesadaran kita. Jadi kalau teman-teman tadi sudah punya kesadaran di antara bahasa dan cakapan, maka kawan-kawan akan mudah mengambil diksi-diksi atau kata-kata yang dekat banget di antara keduanya. Jadi nanti muncul prinsip bahwa nulis kan syaratnya harus pakai kata baku kan. Nah, kata baku itu nggak mesti kaku. Contoh, saya ketika menulis lebih senang memakai atau menulis kata duit dibanding uang. Karena apa? Secara cakapan, itu jarang banget orang ngomong uang. Aduh, uangku habis, uang saya habis, itu jarang. Orang lebih dekat, duitku habis, duit saya nggak ada, misalnya. Sementara, atau padahal, uang dan duit itu sama-sama kata baku. Teman-teman lebih senang menulis kata bikin dibanding membuat misalnya, karena memang di cakapannya atau di lebih dekatnya kita lebih banyak ngomong bikin. PPKM bikin ribut misalnya, atau PPKM bikin suntuk daripada nulis PPKM membuat suntuk. Itu kayaknya lebih enak bikin dan buat itu sama-sama kata baku. Jadi kita ambil yang terdekat. Tadi soal faktual, teman-teman harus basis data, jangan ngawur, jangan asal jeplak, jangan asumsi, jangan katanya kalau nulis benar-benar harus basis data. Ada yang kedua sumber. Sumber itu teman-teman harus kuat ketika ngomongin sumber. Teman-teman tahu nggak ada cerita soal riset yang klasik, padahal sumbernya nggak jelas sampai hari ini. Biasanya
pembicara atau dai atau mubaligh atau ustadz itu sering ngomong gini, sebuah penelitian di Jepang, ada air ketika diomelin jadi keruh, ketika dipuji jadi bening. Itu riset yang masyhur banget, terkenal banget, tapi sumbernya nggak jelas. Ya teman-teman jangan ikut-ikutan nulis yang soal sumber nggak jelas itu. Teman-teman harus benar-benar riset, termasuk data juga teman-teman harus riset, harus explore, harus komparasi sebanyak mungkin. Baru teman-teman bisa menulis. Yang berikutnya latar ini terutama soal yang mau nulis cerpen, mau nulis novel, itu latar jangan lupa setting. Teman-teman harus bisa mendeskripsikan dengan jelas settingnya seperti apa. Kalau teman-teman bikin settingnya Jakarta, jangan terlalu banyak membual soal suasana hutan atau suasana pantai, meskipun di sana ada hutan kota atau ada Ancol, tapi itu sangat mengganggu psikologis pembaca. Dari Jakarta sudah membayangin bangunan-bangunan gedung tinggi, tiba-tiba disajiin soal kehidupan lingkungan yang rindang dan itu sangat sangat berat bagi pembaca. Latar itu harus digambarkan dengan detail. Kalau teman-teman ngomong di Cirebon, meskipun di Cirebon ada kawasan yang cukup tinggi, tapi jangan langsung tembak ke soal lingkungan yang dingin, hijau, dan lain-lain. Sementara publik kenalnya Cirebon itu pesisir. Yang berikutnya terakhir, ini udah kita simpulkan, pokoknya nulis itu sebenarnya simple. Kalau teman-teman sadar bahasa, sadar cakapan, sadar soal kata baku, tidak baku, mungkin agak mudah untuk menulis apa. Yang berikutnya teman-teman jangan lupa kalau nulis itu harus padat. Hal-hal yang boros, hal-hal yang enggak penting itu mending dibuang. Nanti ke depan lagi teman-teman akan sangat berpeluang untuk memahami, misalnya tadi saya sudah ngomong soal bahwa kata-kata itu masing-masing kata itu beda. Yang paling gampang dan saya sering ulang-ulang contohnya adalah kata sudah dan telah. Teman-teman harus paham bahwa dua kata itu kan sinonim, sudah dan telah. Tapi sebenarnya berbeda, sangat berbeda. Jadi sudah itu lebih menekankan ke kondisi. Kalau telah itu lebih menekankan kepada peristiwa. Teman-teman silakan renungi aja, ngomong saya sudah menikah atau saya telah menikah. Jadi kalau saya sudah menikah itu untuk jawaban gini, yuk nongkrong yuk sampai malam. Saya sudah menikah. Tapi kalau yang telah menikah, kok nggak ada kabar-kabarnya ya? Saya telah menikah, berarti ke peristiwanya. Kalau itu masih belum jelas lagi, masih kurang jelas lagi, kita cari lawan katanya. Kalau sudah, itu lawan katanya belum. Tapi kalau telah, itu lawan katanya bukan belum, tapi akan. Jadi ada sinonim yang cara mendeteksinya, pengen tahu bedanya, itu dari lawan katanya. Kalau sudah, itu lawan katanya belum. Tapi kalau telah, itu lawan katanya bukan belum, tapi akan. Kalau masih nggak jelas lagi, masih samar lagi, teman-teman boleh diacak secara strukturnya, kemudian dites apakah kata-kata ini masih sama. Contoh, sudah dan telah itu contohnya, sudah jangan menangis, sudah koma jangan menangis. Itu bisa arti kata cukup, gitu kan. Tapi kalau telah bisa nggak untuk arti kata cukup? Nggak bisa. Masa telah jangan menangis, ke adiknya ngomong telah jangan menangis, adiknya tak menangis kan jangka enggak. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Barangkali ada yang mau sharing atau curhat atau komplain tentang apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa sih. Ruang forumnya lebih sedikit, lebih enak untuk ngobrol. Silakan teman-teman. Saya buka untuk opsi obrolannya. Oke, Kang Obik, saya mau coba tanya dulu. Oke. Ini siapa Jadi, ya? saya Lia.
Dulu Oke. apa namanya? Dulu saya tuh kenal Kang Obik karena saya mondok di Buntet, terus pernah ikut Jinga Oke. Media gitu. Nah, Iya. terus akhirnya follow-followan di Instagram terus dapat info Kang Obik buka kelas menulis. Hmm. Apa namanya? Jadi saya baru sekitar 2 bulan ini bekerja di media tulis berita, tapi beritanya Di mana, tentang Mbak? di apa namanya? Saya di Celebritalk. Celebritalk itu inkubator dari pikiran rakyat media network. Wah, keren. Jadi dia bagiannya untuk beritanya sih lebih ke apa namanya? Selebriti Lifestyle gitu. ya? Ya, lifestyle Iya. selebriti. Nah, ini yang mau saya tanyain gini, Kang. Jadi kalau misalnya saya tuh sering banget punya banyak ide di kepala. Saya awalnya orang yang sangat suka berdiskusi, sukanya ngobrol gitu, dan jarang menulis gitu. Iya. Nah, itu gimana yang jadi kendala waktu saya kerja nih? Saya dituntut untuk menghasilkan banyak tulisan, tapi saya punya banyak ide di kepala, tapi ketika merealisasikannya itu saya bingung gitu, mana dulu yang harus saya lakukan gitu ya. Mana dulu ide yang harus saya ambil gitu. Nah, itu gimana ya mensiasati hal-hal seperti itu? Terima kasih. Oke. Menarik. Sebenarnya ini nggak dirasain 1-2 orang sih. Mungkin banyak teman di sini juga merasakan hal yang sama. Jadi yang salah atau keliru dari kita itu kadang memahami menulis adalah sebuah pekerjaan yang sekali dodok selesai. Padahal menulis itu adalah sebuah tahapan. Resiko dari sebuah tahapan, ya berarti nggak sekali dong prosesnya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Makanya teman-teman kalau punya ide untuk menulis, apa yang muncul di otaknya itu jangan dulu mikirin soal struktur, jangan dulu mikirin soal diksi, jangan dulu mikirin soal apa. Pokoknya deskripsikan aja dulu, tuangin aja. Baru setelah itu ada proses editing, bahkan ada seri konfirmasi atau klarifikasi atau verifikasi lah yang paling gampang. Jadi penyakit menulis itu pertama kita nganggap pekerjaan ini satu kali hentak jalan, sementara sebenarnya itu ada banyak proses yang dilalui. Jadi proses pertama justru tuang aja dulu, jangan ngurusin struktur, jangan ngurusin benar apa enggak, jangan ngurusin dari mana dulu. Meskipun lompat-lompat tulis aja dulu. Karena kalau itu enggak dimulai itu akan sangat kesusahan. Kita akan mati di teori. Yang kedua, ada banyak penulis udah nganggap itu sebagai sekali proses. Yang kedua, dia tidak sampai ke tahap verifikasi. Artinya dia merasa paham aja tulisannya. Sementara tulisan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk publik, untuk pembaca. Maka sangat penting ketika kita menulis, itu ada satu teman atau kawan atau orang lain lah, pokoknya siapapun, untuk membaca apakah kamu paham dengan apa yang saya tulis. Ini kadang enggak, terutama di media-media nih. Di media-media ini makanya wajib ada verifikasi. Jadi harus dulu di sini ada publik kalau nulis itu ya berulang kali dibalikin sama saya. Dibalikin lagi. Kenapa? Jangan sampai ngerasa bahwa semua nalar pembaca itu setara dengan kita. Jangan-jangan di luar sana yang baca jauh lebih pintar atau jauh lebih sederhana dibanding kita. Nah itu penting. Jadi itu pertama ya Mbak. Pertama jangan nganggap tulisan itu satu kali hentak jalan. Ada 2-3 kali proses. 2-3 kali proses itu untuk memudahkan bahwa apapun yang kita pikirkan ya tulis saja dulu. Soal teori baru di tahap kedua, tahap ketiga sampai verifikasi dan publikasi. Mungkin itu. Yang lain silakan teman-teman. Mumpung ini udah kepancing nih, bagus tadi. Itu sebenarnya hampir dirasain semua teman-teman sih, menulis. Silakan ada yang mau nyambung lagi, tanya lagi. Ayo teman-teman. Atau ya silakan. Saya lagi coba boleh ya Kang? Apa-apa. Jadi gini, terus tadi kan dari soal salah satu tulisan yang bagus itu kan diksinya beragam gitu, kita bisa pakai kata-kata yang maknanya berdekatan atau gimana deh pokoknya caranya gitu. Tapi kan gini, sekarang kalau misalnya saya kerja di media online itu mereka kan lebih patokannya ke bagaimana perilaku Google membaca tulisan kita gitu kan.
itu untuk menyasar pembaca lebih banyak gitu. Nah, terus salah satu kaidah dari SEO yang yang diminta sama media itu kita melakukan pengulangan secara konsisten terhadap beberapa kata gitu supaya Google indexingnya lebih gampang gitu. Tapi saya ngerasa gini ketika baca tulisan saya yang banyak pengulangan katanya itu jadi kok monoton ya artikelnya gitu. Nah itu mensiasati monoton yang kayak gitu gimana tuh di dalam tulisan media online media yang dipublikasikan secara online. Ini sebenarnya Mbak itu udah kapasitas narsum ya, karena persoalan-persoalan itu persoalan di tahap berikutnya. Jadi gini, ini problem yang saya alami selama 3 tahun terakhir. Jadi waktu di Medcom dan sampai sekarang saya juga pegang lampos.co. Ini masalah ini selalu jalan. Tapi memang ini bukan soal melulu cara sih, tapi soal kebijakan. Jadi gini, kita itu ada persoalan di pertarungan antara penulisan yang tertib dan keyword yang akan soal popularitas. Nah, makanya ada beban kata tadi Mbak menuliskan kata-kata yang berulang dan konsisten sama yang impact-nya itu bakal ngebosenin. Nah, kalau di media group karena kita di media group itu ada kebijakan, itu awalnya tarung dulu Mbak sama Mbak. Biasanya antara orang redaksi dan IT, kayak kita bertarung di soal bisnis misalnya orang redaksi dengan AE atau sales atau marketing. Itu kalau soal bisnis itu pasti tarungnya dengan AE, marketing, sales. Tapi kalau soal redaksi ini pasti tarungnya dengan orang-orang IT. Kata orang IT udah jangan baku-baku, jangan apa, tulisannya nggak kedetek. Nah waktu itu 2000 berapa ya? Kita mulai pertarungan itu 2018 awal. Akhirnya redaksi serang balik ke IT. Persoalan populer atau enggak di Google itu bukan PR dari redaksi sebenarnya. Tapi PR bagaimana kecanggihan teman-teman IT mengakali itu. Di media group kita masih manut kok ke sesuatu yang baku. Masih jadi rujukan ke KBBI. Kita masih marah-marahin wartawan atau editor yang nulis judul ada komanya. Misalnya misalnya putus cinta atau pria, pokoknya ada yang ada komanya sampai saya nggak bisa nulis judul ada komanya karena pertama itu menyalahi kaidah, yang kedua gimana ya memang nggak pernah gitu. Nah di media group masih wanti-wanti kalau tidak kepepet banget menulis judul berkoma itu satuin aja. Tapi orang IT pasti, karena memang orang IT itu analisanya analisa pembaca, orang-orang yang nyari di Google itu. Jadi mereka tolonglah tulis. Contoh, kemarin itu saya ditanya sama reporter misalnya, Mas, kalau di media lain kok ada ini tulisannya. Contoh paling gampang, ini beda varian Delta dan COVID biasa. Misalnya. Ini itu buat apa sih? Nah ini canggihnya SEO. Pembaca itu dikepung dari dua arah. Pertama dari keyword sampai keyword itu dibaca misalnya orang kalau ngomongin contoh paling simpel gini, ini agak serius ya. Contoh di pakem resminya, di pakem jurnalistiknya penulisan judul, kalau angkanya 1 sampai 9 itu kan ditulis huruf Mbak ya. 1, 2 DUA, 3 TIGA gitu kan sampai 9. Kalau 10 ke sana itu udah tulis angka. Tapi di SEO di keyword itu nggak ada orang yang nulis misalnya 5 orang meninggal tulisnya LIMA ketika mencari pasti angka 5 gitu kan. Makanya orang IT akan ngotot tulis angka, tapi orang redaksi tulis huruf. Itu satu. Yang kedua, berarti itu dikepung dari soal pengetikan. Tapi ada yang benarnya di pengetikannya nggak pakai itu, tapi ditekan di soal psikologis. Misalnya, ini bedanya varian Delta dan COVID biasa. Nggak ada seumur-umur orang nyari di Google, ini bedanya, ininya ditulis. Tapi kenapa orang IT menyuruh kita untuk ngomongin ini? Karena secara psikologis, ini informasi yang ya interaktif. Ini nih.
Jadi sampai gitu orang SEO. Nah, beruntungnya kita masih bisa bertarung, masih bisa berjuang, karena yang selalu kita tekankan ke teman-teman penulis itu, kerja-kerja kita itu ada dua. Pertama, kerja ya sebagaimana kerja biasanya, nyari duit, nyari popularitas, artinya karya kita populer, karya kita dibaca banyak orang, itu yang pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah penulis itu kerja-kerjanya kerja intelektual, yang artinya 10 tahun, 15 tahun ke depan, karya teman-teman itu akan ditagih oleh publik. Kok tulisan lu dulu kayak gini amat sih? Dan itu nggak bakal bisa teman-teman beralasan bahwa ini tuntutan SEO, ini tuntutan teknologi, ini tuntutan apa. Karena apa? 10 tahun ke depan hal-hal itu sudah nggak dibutuhin lagi. Jadi kalau sama anak cucu ngomongin kayak gitu ya agak. Nah, cara berdamainya gimana? Paling cara berdamainya ya ada sih. Nanti ada teori soal pengulangan kata, tapi kita masih selamat. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi lah untuk diskusi. Jadi kadang saya juga nerima editing dari klien yang memperjuangkan keyword. Bagaimana menyusun kata berulang tapi nggak boring, nggak membosankan. Itu memang ada tekniknya sendiri sih. Nanti kita dan agak terstruktur lagi. Minimal teman-teman udah selesai soal ini. Mungkin itu Mbak. Silakan yang lain. Ubi, Mahmuda, atau siapa nih? Yang lain silakan. Ada lagi teman-teman? Oke, maaf Kang, tadi saya sempat keluar karena ada izin koneksi. Satu lagi deh Kang, terakhir boleh? Sebelum teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Tadi juga Kang Obik nih enak banget gitu, pas ngejelasin tentang gunain kata-kata yang bisa pakai ini, bisa pakai itu gitu. Nah itu gimana sih caranya melatih kepekaan kita terhadap penggunaan kata-kata tersebut gitu. Jadi tadi selain dari kata-kata yang lebih dekat ke ragam cakap, sama gimana caranya kita bisa lebih kayak tadi kan sinonimi gitu, pakai kata-kata yang mungkin artinya sama tapi punya penggunaan yang bisa berbeda-beda gitu. Itu gimana tuh caranya kita melatih kepekaan untuk aware sama kata-kata. Oke. Cara sih mungkin agak banyak ya, tapi yang penting untuk teman-teman pegang hari ini adalah soal tools-nya, soal alatnya. Jadi ada alat yang benar-benar teman-teman harus akrab dulu nih. Ketika menulis, biar tulisannya agak beragam, hidup, dibaca nggak ngebosenin. Yang pertama tentu kawan-kawan semua harus rutin atau agak akrab dengan kbbi.kemendikbud.go.id. Teman-teman pokoknya KBBI daring itu benar-benar harus udah di bookmark lah di laptopnya atau di mananya. Yang kedua soal sinonim itu, ya nggak apa-apa teman-teman yang masih sibuk dan mau cepat, nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan ada hal yang dikantongin. Yang berikutnya soal keberagaman kata, teman-teman jangan lupa di bookmark juga ada situs namanya sinonimkata.com. Jadi kalau teman-teman ngetik bagus, misalnya kata bagus, itu nanti di bawahnya ada baik, ada indah, ada cakep, ada apa, semuanya keluar. Nah itu bisa nanti teman-teman sebar jadi sesuatu yang untuk mengusir kebosanan pembaca lah. Tapi selebihnya teman-teman juga harus sadar bahwa yang tadi sinonim itu nggak menjamin bahwa kata itu sama persis. Nanti kayak ngomong sudah dengan telah. Aku sama saya ada kalau di soal linguistik di strata linguanya itu masalah. Jadi aku dengan saya itu beda. Kalau aku itu unsur egoismenya lebih gede ketimbang saya. Jadi kalau teman-teman ngomong ini buku aku, itu dengan ini buku saya, itu akan beda jatuhnya. Jadi aku itu rasa kadar egoismenya lebih tinggi, kadar kepemilikannya lebih tinggi ketimbang saya. Itu makanya kalau kawan-kawan yang suka baca buku terjemahan, karya-karya luar negeri, kemudian disadur atau diterjemahkan ke Indonesia, ke
jadi novel-novel Indonesia atau buku-buku Indonesia, antara penerjemah A dengan penerjemah B itu bisa beda loh. Bisa beda rasanya, bahkan bisa beda substansinya. Ya, yang terutama teman-teman pesantren nih, baca sama-sama kitab A, tapi ini dari kelompok atau komunitas yang satu dan satunya lagi berbeda. NU Muhammadiyah aja menafsirkan ayat itu misalnya bisa beda. Ya, beda itu bukan salah loh ya. Karena apa? Ya barangkali yang satunya pakai kata aku sehingga unsur egoismenya lebih gede, yang satunya pakai saya yang lebih humble atau apa. Jadi yang pertama ya memang meyakini bahwa setiap kata itu pasti punya nilai yang berbeda. Makanya sebenarnya sih secara teori nggak ada sinonim mutlak. Secara pemikiran itu nggak ada sinonim mutlak. Karena apa? Nggak mungkin di dunia itu ada sinonim mutlak. Tapi secara akademisnya sinonim mutlak itu ya ada dengan syarat kita jangan ngomongin soal strata lingua, soal kebahasaan. Nah teman-teman ketika ngomongin sinonim juga masih kadang termasuk saya masih kacau. Sinonim itu selalu dihubungkan antara dihadap-hadapkan antara kata dengan kata. Padahal kan banyak kan. Nggak setiap sinonim itu kata apple to apple dengan kata. Enggak. Ada misalnya morfem bebas dengan morfem terikat juga bisa jadi sinonim. Ya simpel. Contohnya dia dengannya. Itu sinonim termasuk. Morfem bebas dengan morfem terikat. Ada kata dengan kata ya gampang lah contohnya banyak lah. Ada kata dengan frasa. Meninggal dengan tutup usia. Meninggal itu kata, tutup usia itu frase. Itu sinonim. Apalagi ada frase dengan frase. Contoh meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah. Itu frase dengan frase, bukan kata dengan kata. Ada lagi apalagi ya? Kalimat dengan kalimat bahkan bisa jadi sinonim. Contoh, adik menendang bola, bola ditendang adik. Itu sinonim juga. Jadi sinonim itu ketika kita ngomongin sinonim, tidak melulu lagi ngomongin kata apple to apple dengan kata. Bahkan teman-teman bisa ngoplos dari morfem bebas dengan morfem terikat, itu bisa jadi sinonim. Ya dan nya itu kan sinonim. Ada frase dengan kalimat, ada kata dengan frase, banyak hal. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ada Ustadz Mak nih. Selamat datang Pak Ustadz. Silakan yang lain yang mau ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Yang tadi ini nanya soal mendeteksi keberagaman di kata. Terima kasih Kang. Agak ini ya kebaca ya. Apalagi kira-kira kawan-kawan? Saya pengen ada yang mau ini sih cerita kendalanya apa, bahkan syukur-syukur komplain dengan apa yang saya sampaikan itu. Barangkali agak berbeda dengan pengalaman kawan-kawan selama menulis. Nah Pak Mark ini kemarin sudah launching novel nih. Cerita dong ke teman-teman, Ustadz, kalau boleh tulis novel itu gila repotnya. Tapi kok bisa gitu. Kalau diperbolehkan monggo cerita Pak Marco atau Pubi, silakan cerita Pubi soal editing selama ini. Mungkin setelah berpisah saya ke Lampung agak tenang editnya, nggak ada yang marah-marahin. Ya siapa yang baru bangun katanya penulis novelnya? Mahmuda gimana kerja di Wase pengalamannya? Halo Kak. Ya silakan. Kenalin aku Mahmuda.
Sebelumnya aku pernah nulis di mubadalah.id, kontributor. Nah terus aku sering baca oase.id dan menarik juga kan lihat tips and trick. Terus aku tanya ke Gus Romzi kan, cara nulis di sana gimana? Tanya aja ke Kang Sobi gitu. Ya udah, jadi sekarang aku masuk di oase karena Kang Sobi gitu. Nah, udah beberapa bulan, kendalanya sih mungkin karena ketika ini aja sih, ketika stuck nyari bahasa ketika kita udah banyak nulis, tapi kayak perasaan muter-muter aja sih gitu tuh. Suka stuck aja gitu. Terus suka stuck nyari referensi juga itu, karena sebelumnya kan belum pernah nulis kayak sumbernya dari kitab kuning, itu bikin kayak jadi shock dan berat juga gitu. Tapi lama-kelamaan lagi belajar gitu. Udah sih, Mas. Oke, jadi gini, ada kegagalan atau apa ya, ada problem di teman-teman di Jakarta itu Mahmuda. Ketika saya geser atau ketika saya udah nggak dikasih tanggung jawab di OASA dan lebih untuk dibawa ke Lampung, itu ada kekhawatiran ke teman-teman penulisan soal konten-konten agama itu jadi masalah karena nggak ada orang yang bisa baca kitab kuning. Sementara nggak semua tulisan yang saya naikkan, baik itu di medcom.id maupun di OASA, itu dari hasil baca kitab, benar-benar baca itu jarang lah. Hanya kalau dari 20 tulisan yang benar-benar dapat baca itu paling hanya 15 lah. Yang 5-nya ya biasa-biasa. Yang penting dipunyai oleh kawan-kawan penulis adalah soal gimana caranya narik angle. Ini jadi penting. Narik angle itu sambil nyari celah juga. Kira-kira membaca belum paham atau belum tahu atau masih kosong di soal apa. Jadi kalau di netizen itu, di warganet, orang-orang gampang ngomong, wah ini di framing. Enggak semua wartawan itu bisa framing. Enggak semua penulis itu bisa framing, karena framing itu tahapan paling puncak. Jadi teman-teman itu main itu pertama di tataran angle. Di tataran angle aja belum tentu becus ke angle ke. Terus yang kedua, di tahap setelah angle selesai, teman-teman main di tataran perspektif. Ini orang udah main perspektif aja udah keren banget. Dan sangat sedikit lah untuk di Indonesia penulis atau wartawan ngasih sedengan terus sudah ngomongin perspektif. Nah, ketiga puncaknya, orang-orang yang utama ini baru bisa ngomongin soal perspektif. Soal framing. Jadi framing itu puncak dari kemampuan kita untuk memilih angle. Nah, tadi balik ke soal problem yang Mahmuda rasain, misalnya soal stuck di soal ide. Jadi saya pernah gini, Mahmuda. Waktu itu Maulid Nabi, aku baca kitab, gak ketemu yang menurut saya itu baru dan bagus. Tapi tiba-tiba ada hal yang menarik ketika saya baca. Oh iya ya, selama ini orang taunya Nabi lahir di tahun gajah. Kemudian lahir di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena peristiwanya ada Raja Abroha dengan pasukan gajahnya menyerbu Mekah. Pengen merubuhkan Ka'bah misalnya. Udah selesai sampai situ. Lagi-lagi Nabi lahir di tahun gajah karena ada Raja Abroha dan pasukan gajahnya menyerang Ka'bah, merubuhkan Ka'bah, kemudian diserang oleh burung ababil. Udah stop di situ. Saya jadi mikir, ini orang-orang nggak pada tanya kali ya, motifnya apa sih Abroha segitu dendamnya gitu, segitu dendamnya pengen merubuhin Ka'bah, itu motifnya apa sih? Gak mungkin lah tiba-tiba benci, gak mungkin lah iseng bikin rusuh yuk, gak mungkin, pasti ada motifnya. Nah barulah saya cari, ternyata motifnya ada di kitab-kitab yang klasik itu. Motifnya soal politik dan regional, soal kekuasaan wilayah, soal persengketaan tanah dan jalur dagang. Nah itu, kemudian saya tulis sebab Abroha ingin sekali merubuhkan Ka'bah. Itu membacanya sekali naik bisa 11.000 tuh.
Kenapa? Orang baru iya ya. Pikir-pikir selama ini kita dari kecil disuguhin Abroha, nyerang Ka'bah, Abroha, dan merobohkan Ka'bah. Tapi nggak tahu motifnya. Banyak orang yang ngomongin motif. Jadi angle itu benar-benar harus kita cari dan buru, baru teman-teman ketemu dan jadi apa ya, makin menarik dan tertantang untuk menulis. Itu memang mudah. Jadi jarang sering-sering menanyakan lah, masa sih? Gitu. Kan syarat wartawan kan skeptis. Syarat nggak gampang percaya, makanya sering masa sih. Dari masa sih itu nanti nemu angle dan perspektif yang bagus. Gitu, mudah. Sepele aja tuh ya dari situ. Iya, sepele banget. Masanya si Ya, Abroha iseng lagi. Ya Kang, makasih. Oke, silakan yang lain. Kita masih punya 15 menit lagi buat ngobrol. Tapi yang lagi goreng tempe atau bikin sop, nggak apa-apa lah duluan. Saya pengen dengar Mbak Novi Husaibah deh cerita atau memperkenalkan diri atau apapun deh. Silakan. Oke, Kang Robi, salam kenal Kang, saya Novi. Saat ini tinggal di Jakarta, tapi aslinya Lampung. Jadi kemarin ngeliat infonya itu dari salah satu wartawan Lampung yang saya follow juga di Instagram. Gitu. Jadi beliau nge-share, terus saya lihat infonya. Saat ini kan saya juga nih, Aji. Kak Aji. Jadi saya tuh sampai sekarang juga memang pekerjaannya di dunia tulis menulis juga kan, jadi sama lah gitu, maksudnya kebayang gitu kendala-kendalanya gitu. Memang yang terbesar itu di masalah diksi gitu. Hal-hal baru yang memang selalu ada hal baru gitu, benar kata Kang Sobi tadi, kalau nggak ada ilmu tulis menulis tuh nggak ada yang udah bisa terus udah gitu loh, maksudnya pasti ada selalu ada hal baru yang kita semakin merasa bodoh gitu. Dan entah kenapa saya sampai sekarang itu masalahnya tuh di diksi gitu. Maksudnya suka kesulitan, sama sih tadi kayak Mbak Mahmuda gitu, kesulitan mencari angle yang menarik gitu. Hal-hal seperti itu sekarang mencari diksi yang terutama gitu, apalagi kalau zaman sekarang itu informasi itu kan nggak dari media yang mainstream aja gitu, tapi juga sosial media dan lain-lain gitu. Nah, ada banyak hal yang mengganjal sebenarnya dari cara orang-orang itu menulis caption, dan saya pengen yang apa yang sedang saya kelola itu juga sama viralnya, tapi lebih baik dalam hal pengelolaan kata-katanya gitu. Nah, setuju sih dengan tadi kata Kang Sobi, kalau ya pakai aja gitu kata bikin, kata duit gitu kan, toh sama-sama baku tapi lebih dekat gitu. Nah itu insight-insight baru Kang, terima kasih untuk pencerahannya sore ini. Salam kenal Kang Sobi. Ya, jadi gini, tadi soal pertanyaan sebelumnya, misalnya kita ada problem di online itu, di digital itu, soal kepentingan untuk menuliskan bahasa yang lebih tertib dan dorongan untuk mempopulerkan di Google melalui SEO. Sebenarnya akibat pertarungan itu, tadi saya cerita soal redaksi dan IT, pertarungan itu terbuka, jadi toolsnya sebenarnya ada. Kita nggak mesti membubuhkan pengulangan kata itu di artikel, tapi kita sebut bahasa CMS ya, atau dashboard. Teman-teman yang digital pasti paham. Mahmuda, Pubi, kemudian Novi, dan satu lagi siapa tadi? Yang Mbak, yang soalnya namanya cowok. Yang dari Buntet itu tadi cerita soal digital. Dashboard lah, boleh lah, atau CMS kalau kita ngomong. Itu kan ada buat konten dan ada buat tagar, hashtag, itu sampai ada kolom khusus soal keyword. Nah, makanya saya nulis di konten, di teks, itu serapi mungkin, setertib mungkin, sedisiplin mungkin.
tapi di keyword itu baru tuh dibaca dari kebiasaan orang-orang nyari. Jadi kalau keyword itu nggak ada polisi bahasanya. Kita mau nulis cara. Jadi saya itu kemarin punya pengalaman. Di Lampung, Mbak Novi dengarlah ada berita anak-anak berkebutuhan khusus atau ODGJ lah, boleh dikatakan ODGJ, tiba-tiba gorok bapaknya. Dengar nggak, Mbak Novi? Oh iya, sempat Ya. baca beritanya. Itu di Tribun, di mana-mana lah, di banyak berita-berita yang populer. Itu nulis tebas, penggal, gorok. Sementara di media grup nggak boleh menuliskan kekejaman, itu nggak boleh. Jadi saya nulis cuma anak bunuh ayah di Lampung Tengah atau di mana. Nah, tapi di Google muncul pertama. Meskipun orang nyarinya anak tebas ayah, anak gorok bapak. Kenapa? Tulisan-tulisan itu taruhnya di kolom keyword. Kolom kata kunci kan ada tuh. Berita ayah gorok, berita anak gorok ayah, berita anak sembelih ayah. Yang akrab itu nggak muncul. Jadi judul kita tertib, judul kita benar, judul kita sesuai dengan pakem, tapi di Google nggak ketinggalan. Jadi sebenarnya masih bisa diakalin itu. Kalau teman-teman merasa capek taruh antara redaksi dan digital, tuntut aja seperti itu. Buat dong solusinya. Gitu. Silakan yang lain. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, inilah terima kasih banyak lah pokoknya untuk yang sudah bersedia menyediakan waktunya. Boleh dong minta bayaran sedikit, bayarannya open video, kita foto sebentar, biar manas-manasin yang lain, karena minggu depan saya coba ingin melibatin kawan-kawan yang lain untuk jadi narsum dan berbagi dengan kita. Saya minta untuk teman-teman di sini yang tidak urgent banget soal videonya, misalnya nyalain video, kita foto sebentar, terus kita tutup. Tanya-tanya lainnya bisa dari ini. Pak Marco mau ngomong dulu, Pak Ustadz? Ya, boleh Kang Sobi. Silakan. Ini Pak Ustadz Marco ini baru nulis novel, teman-teman. Jadi barangkali kita sambil foto, sambil cerita ya, sambil dengar cerita Pak Marco gimana sih pengalaman nulis novel. Nulis novel ya. Itu repot. Silakan. Terima kasih. Buka videonya ya, teman-teman ya. Kang Sobi luar biasa. Kang Sobi itu saya kenal beliau sebagai sosok apa ya? Akang 1000 puisi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dari dulu beliau emang luar biasa, itu si Akang 1000 puisi. Jadi luar biasa. Ya sebenarnya sih kalau hubungannya sama diksi, bagi saya diksi itu bagaikan pecin itu. Bagaikan micin. Kalau kebanyakan ya nggak enak. Kalau nggak pas ya nggak enak. Tapi kalau nggak ada nggak enak ya Kang Sobi ya. Mungkin itu sih. Kalau novel saya pribadi masih tahap percobaan, tapi kebetulan saya punya pembimbing itu yang cukup luar biasa. Yang pertama adalah istri saya sendiri. Jadi sebelum saya itu kontrol. Iya, kebetulan istri saya penyunting itu Kang Sobi. Nah, jadi sebelum saya nulis cerita tentang judul novel The Monologue itu saya nulis Ruhi. Nah di novel Ruhi itu menurut istri, wah targetnya apa ini pembacanya? Targetnya apa pembaca? Nah bedanya novel sama artikel kan di situ mungkin. Kita target pembacanya apa, siapa gitu loh. Nah akhirnya coba diperingan. Yang penting gampang dipahami dan enak dibacanya gitu. Dan disitulah akhirnya saya coba nulis cerita The Monologue dengan
pola diksi yang berbeda. Hanya tadi benar kata Kang Sobi, angle yang diambilnya itu kudu yang dahsyat gitu. Jadi kebetulan ini novel tuh Kang Sobi, novel challenge. Jadi ada lomba atau event menulis novel 30 hari, temanya Al-Qur'an. Yang lain ngambil angle-nya itu biasanya ya tadi orang yang hafal Quran, ngelamar perempuan, hafizah yang dilamar dan sebagainya. Anak buta menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi saya coba mengambil angle yang berbeda, yaitu tokoh utama dari cerita itu sendiri adalah Al-Quran. Jadi tokoh utama dari cerita itu adalah Al-Quran, maka saya coba memetakan karakter Al-Quran itu seperti apa. Jadi kalau gelo bisa ngomongnya ya repot, karena itu pembahasan dari Al-Quran gitu. Tapi kalau formal sendiri ya nggak enak dibaca pembacanya. Akhirnya itulah yang membuat saya konsultasi sebelum naskah itu dikirim secara total ke penerbit. Saya konsultasi sama Pak Huda itu, alhamdulillah sama beliau lah. Ya, Pak Nurul Huda SH. Nah, disitulah dapat banyak masukan. Ya intinya sih, saya nggak ngikutin materi Kang Sobi dari awal ya, sayang sekali. Padahal beliau itu luar biasa. Pendiri Jingga Media. Sibuk nih. Karya tutup tembe gabung ya salah. Itu terima kasih ya. Beliau itu luar biasa itu. Ini kebetulan di sini banyaknya ibu-ibu ya, mbak-mbak ya. Itu akang 1000 puisi. Jadi dengan puisinya bisa menaklukkan banyak wanita. Wah, luar biasa itu. Wah, mulai fitnah nih. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Barangkali ini teman-teman ini. Terima kasih banyak, itu teman-teman motivasi dari Pak Ustadz Marco yang teman-teman jangan lupa inilah cari-cari novelnya, judulnya Monolog. Beliau juga lagi nulis lagi sebenarnya. Artinya peluang menulis itu, peluang berkarya itu punya siapapun sih. Termasuk teman-teman di sini pasti punya peluang besar untuk nulis dan memotret, mengabadikan karya teman-teman. Boleh minta buka video sebentar? Saya cuma nuntut bayaran untuk bahwa pertemuan kita sore ini rame. Gitu. Jangan sampai kelihatan saya dengan Ustadz Marco aja, wah ini editing Photoshop ini. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Kayak bebas nih. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan. Minggu depan insya Allah kita buka obrolan yang lebih menarik lagi. Kalau ada request pembicara atau teman-teman dari sini mau jadi pembicara dengan tema yang menarik, silakan WA aja. WA saya WA saya tempat ini kok, umum orang lalu lalang untuk ngomong sesuatu. Silakan. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf bila ada masih kurang jelas atau apa. Sehat-sehat semuanya, tetap prokes, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf bila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang. Kami-sami.